Bab 136. Semalam kalian dari mana? Velty langsung terlihat gugup saat menjawab pertanyaan ibunya, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Aku dari ucapannya gugup dan terbata-bata. Abis kencan. Ibu Shirley langsung menyergap putri sulungnya. Itu tadi. Sebenarnya aku, Velty semakin gugup. Pasti abis jalan sama nak altar, iya kan? Mendengarkan ucapan sang ibu, Velty jelas semakin gugup. Sini. Ibu mau ngobrol sama kamu. Dengan perasaan gugup, cemas, detak jantung yang tak menentu, Velty perlahan turun dari beberapa anak tangga yang barusan ia naiki, dan menghampiri ibunya kemudian duduk di samping sang ibu. Velty memang udah tahu tujuan ibunya memanggilnya. Pasti ibunya menggali lebih dalam lagi tentang hubungan mereka altar, sama seperti sebelum-sebelumnya. Di saat ada cowok yang mendekatinya pasti sang ibu selalu menggali lebih jauh lagi informasi tentang hubungan anaknya tersebut. Ibu mau minum apa? Mau teh? Walaupun Velty gugup, namun ia berusaha untuk mengalihkan sejenak pembicaraan. Duduk dulu, tenang, jangan terlalu gugup. Ucap sang ibu berhasil membuat Velty mulai merasakan gugup lagi. Suruh altar untuk menemui ayahmu besok lusa kalau ayahmu sudah pulang. Untuk lamar kamu atau pisah. Pilihan yang diberikan sang ibu semakin membuat Velty gugup, walaupun terdengar dramatis. Tapi satu hal tujuan sang ibu di balik pilihannya itu terhadap anaknya, ia ingin tahu sejauh mana altar menyukai dan mencintai Velty. Ibu, seru Velty, sebab pilihan yang diberikan ibunya membuat dilema dalam dirinya. Menikah atau pisah, sebuah pertanyaan yang membuatnya bingung untuk memilihnya. Bu, ibu tahu kan kalau aku belum siap untuk menikah. Jadi, Velty berusaha menenangkan hatinya. Kalau begitu, tinggalin saja altar. Nada sang ibu datar, tanpa ekspresi. Bu, keluh Velty sambil berusaha menahan emosinya untuk tidak bicara keras dengan ibunya, sebab pilihan itu membuatnya benar-benar dilema. Ini tidak mudah bagi saya dan altar, Bu. Velty merasa dipojokkan oleh perkataan beberapa orang. Seolah mengalahkan hubungan yang sedang mereka jalani saat ini altar. Kenapa? Kenapa kalian sangat menginginkan aku harus cepat menikah? Seru Velty penuh keluh, bahkan tenggorokannya sangat terasa sakit saat mengungkapkan pertanyaan barusan. Sang ibu menghela nafasnya sebelum memberikan penjelasan terhadap keluh putrinya. Pertama, kalian sudah saling dewasa. Sudah saling cukup umur dalam membina sebuah rumah tangga, kemudian kalian juga sudah saling mencintai. Sudah pasti kalian sangat mengharapkan dan menginginkan. Dengan kedekatan kalian, apakah kalian yakin akan selalu berada pada posisi dan jarak yang aman? Apakah kalian yakin tidak akan terjadi hal-hal lain? Perkataan sang ibu terdengar tegas, dan sebuah emosi tersirat di dalamnya. Velty diam, ia pun semakin bingung menentukan pilihan hatinya, sementara ada benarnya juga desakan yang telah dikatakan kepadanya. Saat pertama altar memeluknya, ia sangat merasa nyaman, apalagi dengan kejadian di saat mereka tadinya menonton di bioskop. Saat altar mengecup kening dan dipasterisirnya, ia tidak menolak, justru saat itu ia sangat menikmati keromantisan itu. Bagaimanakah dengan hari-hari berikutnya? Apakah yang terjadi hanya sebatas pelukan dan kecupan? Mungkin inilah jalan terbaik, jika mereka harus menikah.
Tanpa pembahasan lagi mereka akhirnya istirahat ke kamarnya masing-masing. Walaupun dengan perasaan yang penuh dilema, Velty berusaha menguatkan batinnya dalam menghadapi situasi saat ini. Keesokan harinya, pagi itu Ibu Shirley menelpon Altar untuk menemuinya di sebuah restoran. Tapi kebetulan pagi itu Altar ada pertemuan mendadak di kantor yang memang tidak bisa ia hindari. Sehingga dengan penuh kesabaran Ibu Shirley menunggu kedatangan Altar. "Assalamualaikum Bu," sapa Altar. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Shirley datar. Pasalnya ia sedikit kesal menunggu kedatangan Altar. "Maaf Bu, saya terlambat. Pasti Ibu udah lama menunggu ya," ucapan Altar pelan. "Lumayan, baru lebih 1 jam Ibu menunggu di sini." "Maaf Bu, soalnya pertemuan yang saya ikuti tadi tidak bisa ditunda, dan jadwal rapat itu juga sudah duluan ditentukan sebelum ada janji sama Ibu." Altar memberikan penjelasan, supaya Ibu Shirley dapat memakluminya. "Iya tidak apa-apa, Ibu sudah memakluminya." Nada Ibu Shirley terdengar beda dari sebelumnya. Lebih tepatnya kali ini ia lebih bicara formal, dan hal itu berhasil membuat Altar sedikit merinding. Sebenarnya apa yang akan diutarakan oleh Ibu Shirley? Apakah dia tahu tentang hubungannya dengan Velty? Batin Altar mulai mengada-ada. "Ibu udah pesan minum?" tanya Altar mulai mencairkan suasana. Ibu Shirley tersenyum mendengarkan tawaran dari Altar, sambil mengangkat sebuah cangkir yang berisi dengan latte yang sudah ia pesan sebelum Altar datang. Melihat ekspresi Ibu Shirley saat mengangkat cangkir yang berisi dengan latte, Altar ikut tersenyum, dan langsung memesan kopinya. Tanpa basa-basi, Altar memperbaiki posisi duduknya. Mungkin ini waktu yang tepat untuk membicarakan keseriusan hubungan yang sedang ia jalin dengan putri sulung Ibu Shirley. "Ada yang mau Ibu bicarakan sama aku?" Altar langsung melontarkan pertanyaan kepada Ibu Shirley, seolah memberikan kesempatan kepada Ibu Shirley untuk mengutarakan maksudnya terlebih dahulu. "Sudah pasti. Tidak mungkin Ibu jauh-jauh aja kamu menemui Ibu dan menunggu kamu di sini lama-lama," jawab Ibu Shirley masih terdengar formal, "dan harusnya Ibu yang menayangkan itu kepada kamu." Altar merasa gugup. Pasalnya Ibu Shirley yang biasa akrab dengan dia, kali ini suasananya beda dengan ucapan-ucapan formal dari Ibu Shirley. "Apakah salah jika aku harus mencintai Velty? Apa ada yang bisa kamu jelaskan sama Ibu?" Pertanyaan Ibu Shirley mulai pelan dan mendekati nada-nada bicaranya sebelumnya. Altar sejenak diam. Bahkan saat ini ia merasa kaku untuk harus menjawab apa. Ia serasa kehabisan kata-kata di hadapan Ibu Shirley. Bahkan ia tidak menyadari dengan kegugupannya. Ibu Shirley tersenyum kecil melihatnya. "Ini kopinya Pak," ucap salah satu pelayan di restoran saat mengantarkan kopi yang barusan dipesan Altar. "Oh, iya Mbak," jawab Altar datar. "Semalam kalian dari mana?" tanya Ibu Shirley pelan dan mulai lembut, namun berhasil membuat suasana hati Altar semakin gugup. Altar yang sudah tengah gugup, ia menarik nafasnya dalam-dalam dan langsung meminum kopinya. "Semalam kami nonton film," jawab Altar pelan, seraya sedang mengontrol kegugupannya di hadapan Ibu Shirley. "Di bioskop," Ibu Shirley langsung menyimpulkan. "Ah, iya Bu. Cuma nonton aja kok," jawab Altar langsung,
dan ia mulai menyimpulkan tujuan Ibu Shirley yang sedang menyelidiki tentang hubungannya dengan putri sulungnya. Pria yang tak kalah gagahnya itu dengan Basten, ia terlihat semakin gugup. Seandainya saja Basten ada di sana, pasti ia sedang ditertawakan oleh Basten dengan kegugupannya, bahkan sampai wajahnya terlihat pucat saat ini. Tidak mungkin Velty menceritakan semuanya apa yang telah terjadi semalam kepada ibunya. Batin Altar. Ibu cuma mau bilang, kalau kamu benar-benar serius dengan Velty, kalau kamu ada niat serius, secepatnya datangi ayah dan utarakan semuanya. Tapi kalau kamu cuma main-main, tidak serius maka secepatnya kamu tinggalkan dia. Ucapan Ibu Shirley terdengar serius, seolah tidak mempedulikan kegugupan Altar yang sedang pucat di hadapannya saat ini. Maksudnya ibu. Wajah Altar sumringah. Telinganya masih berfungsi dengan baik kan? Sindir Ibu Shirley. Altar diam sejenak, sambil meminum sisa-sisa kopinya, seraya menstabilkan kegugupannya untuk menjawab setiap perkataan dan pertanyaan yang dilontarkan Ibu Shirley. Tapi, Ibu yakinkan, Ibu sungguh-sungguh untuk merestui hubungan kita. Apa aku gak salah dengar yang barusan Ibu katakan kan? Ibu Shirley tersenyum mendengarkan perkataan Altar. Terus, maunya kamu Ibu tidak akan merestuinya. Jangan. Dengan cepatnya, Altar langsung menyahut, bukannya aku tidak serius Bu. Tapi kelihatannya Velty belum siap dan takut untuk menjalin hubungan serius. Akhirnya Altar mulai masuk ke ruang curhat. Lanjut ke bab berikutnya. Bagaimanakah dengan kelanjutan obrolan Altar dengan Ibu Shirley? Bagaimanakah dengan kesiapan mereka? Supportnya dong guys, mana jempolnya, komentarnya juga. Biar Mas El semangat untuk menuntaskan cerita novel, Suami Perjodohan. Semoga sehat-sehat selalu para sahabat-sahabatku tercinta.